Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perjalanan waktu berlalu begitu cepat. Siang dan malam berganti, hari demi hari silih berganti berlalu, bagaikan daun-daun yang berjatuhan. Yang tersisa hanya kenangan dan catatan-catatan amal perbuatan kita yang kelak akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dari sebelah kanan atau bahkan mungkin dari sebelah kiri. Beruntunglah orang yang dia menerima dari sebelah kanan, dan merugilah orang-orang yang menerima dari sebelah kiri. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2025, dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Sebagian orang di luar sana mungkin sedang berbahagia, merayakan, berpesta menyambut datangnya tahun yang baru, tahun 2026. Namun jangan lupa pula bahwa pada hakikatnya pergantian tahun ini merupakan berarti telah berkurangnya waktu yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, antakal ayyam, idza dhahabal ayyam dhahaba ba'dukum. Kehidupan manusia itu bagaikan kumpulan daripada hari-hari. Apabila hari-hari berlalu, maka berlalu pula lah sebagian daripada diri kita. 2025, satu tahun lamanya terdiri sekitar 365 hari yang lalu yang telah berlalu. Maka sebanyak itu pula lah sebagian daripada hari kita yang telah berlalu. Dan tolak ukur usia yang makmur, usia yang berkah di dalam Islam tidak dilihat dari seberapa panjang usia tersebut, tetapi dari seberapa banyak amal yang telah dia perbuat. Bisa jadi ada orang yang usianya 40, 50, 60 tahun, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala usianya baru 20 tahun. Karena mungkin dia baru memulai untuk beribadah ketika usianya mencapai 40 tahun, atau ketika seluruh amal solehnya itu diakumulasikan hanya mencapai 20 tahun. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna a'maluh. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang panjang usianya dan banyak amal solehnya. Maka di penghujung tahun 2025 ini, marilah kita bermuhasabah, merefleksikan satu tahun ke belakang. Di tahun 2025 ini perjalanan kita, apakah kita sudah maksimal dalam melaksanakan ibadah yang merupakan tujuan daripada hidup kita, tujuan daripada diciptakannya manusia. Setelah itu barulah kita sadar
bahwa ternyata kita terlalu sibuk dalam mengejar dunia, sehingga kita mungkin hanya menyisakan sedikit saja waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar bahwa amal kita masih sangat sedikit, lantas apakah kita pede berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kakinya bengkak. Namun hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, meski demikian kita beruntung masih ada kesempatan kendati amal kita tidak banyak, yakni dengan cara mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala inilah kita akan selamat dan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kunci kita mendapatkan kehidupan yang baik. Dan orang yang mendapatkan ridha Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang hakiki. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan cara kita ridho pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho atas ketetapan yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan kita, baik qada syar'i, ketetapan Allah syar'i, kita taat atas segala perintah syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maupun qada kauni, ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Maka dengan cara itulah ridho kita terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Dalam sebuah riwayat, wa fil akhbari Musa, dalam berita-berita Musa, suatu hari Nabi Musa alaihi salam pernah ditanya oleh Bani Israel, "Sallana rabbuka amran idza nahnu fa'alna yarda bihi anna." Wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu satu perbuatan, mintakan kepada Tuhanmu satu perbuatan yang kalau kami lakukan maka Tuhanmu akan ridho kepada kami. Maka Allah mengatakan, faqala qul lahum, katakan kepada mereka, yardawna anni hatta arda anhum, ridholah mereka kepadaku sampai aku ridho kepada mereka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung tahun 2025 ini kita mengalami musibah. Saudara-saudara kita di Sumatera ditimpa musibah bencana banjir yang sangat parah, yang mungkin sampai hari ini pun belum pulih. Kita doakan mereka agar segera dipulihkan. Dan sebagai seorang muslim, musibah juga merupakan bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selain kita bersabar ketika tertimpa musibah, juga kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ridho pula atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ridho atas rezeki yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Sedikit atau banyak kita ridho atas rezeki yang telah Allah bagikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya minallahi ta'ala bil qalil minar rizki radiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal. Barang siapa yang ridha dari Allah atas rezeki yang Allah berikan, sedikitnya rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan ridha kepadanya dari sedikitnya amal yang telah dia berikan. Namun ridha atas rezeki yang sedikit yang Allah berikan itu bukan berarti kita berpasrah, tidak berusaha, bermalas-malasan. Justru hal semacam itu mencoreng citra agama dan mengkambing hitamkan kesalahan yang sebenarnya dia perbuat sendiri. Sebagaimana dahulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada sekelompok orang yang selepas sholat Jumat di pelataran masjid hanya duduk-duduk saja, tidak bekerja. Maka kemudian Umar bertanya kepada mereka, mengapa mereka tidak bekerja? Maka mereka berkata, nanu minal mutawakkilina 'ala Allah. Kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah, kata mereka.
Lalu kemudian apa yang dilakukan Umar? Umar kemudian mencambuk mereka dan berkata kepada mereka, la yaqudanna ahadukum an talabir rizq, dan tidaklah seorang yang mencari rizki hanya duduk-duduk saja. Fayaqul Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah, dan berdoa, ya Allah turunkanlah rezeki, padahal mereka tahu bahwa langit tidak menurunkan emas dan perak. Dan kemudian Umar melanjutkan sebuah ayat, fa idza qutiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghi min fadlillah, dan setelah melaksanakan sholat Jumat bertebaranlah kalian di muka bumi. Itulah pemahaman yang benar dalam rezeki yang Allah berikan. Berusahalah, berikhtiarlah dalam mencari rezeki, sebab kita tidak tahu, mungkin ikhtiar kita belum maksimal untuk mengejar rezeki yang Allah telah tetapkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala ini adalah puncak daripada kenikmatan, puncak daripada tujuan daripada tujuan, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada surga itu sendiri. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa masakina thayyibatun fi jannati adn, dan tempat-tempat yang baik itu di surga Aden. Lalu kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa ridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah itu lebih besar. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa ridha Allah lebih utama, lebih tinggi derajat nikmatnya daripada surga itu sendiri. Persis redaksi ini pula digunakan di dalam ayat yang lain ketika Allah mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian diikuti dengan ayat wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar. Para ulama mengatakan karena mengingat Allah di dalam salat itu lebih utama daripada salat itu sendiri, sebagaimana begitu pula dengan ridha sang pemilik surga itu lebih utama daripada surga itu sendiri. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka di penghujung tahun 2025 ini mungkin ada harapan-harapan, rencana-rencana kita yang mungkin tidak tercapai, tidak sesuai dengan harapan. Maka ridholah, ikhlaslah, ridholah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita pikir baik belum tentu baik, apa yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Nah, Allah yang Maha tahu. Marilah kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2026 ini dengan sikap optimis, dengan senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خفاك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي السودان وفي جميع بلاد المسلمين على أعدائهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم من يأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا جبار يا قهار يا منتقم. اللهم احفظ أهلنا وإخواننا في سمطرة، اللهم اشف جرحهم وارحم شهداءهم، اللهم اجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتغفيرا لسيئاتهم وزيادة في قربهم منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة، اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان